10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kita kembali masuk ke mata pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, untuk materi pokok kita pada pertemuan kali ini yaitu adalah periode meneladani dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Oke. Sebelum kita masuki pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa awal belajar. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. ajma'in. Allahumma Allahumma akhrijna akhrijna min julumatil min julumatil wahmi wahmi wa akrimna wa akrimna binuril binuril fahmi fahmi waftah lana waftah lana futuhal futuhal ilmi ilmi wa zayyina wa zayyina bil akhlaqil bil akhlaqil hasanati hasanati wal hilmi. wal hilmi. Allahumma Allahumma nawwir qulubana nawwir qulubana binuri binuri hidayatika hidayatika kama nawartal arda kama nawartal arda binuri binuri syamsika syamsika abadan abada abadan abadan birahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Oke. alamin. Kemudian itu kita awali dengan doa untuk meningkatkan religius kita. Oke, materi kita yaitu dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Oke, sebelum Bapak masuk ke materi pelajaran, kemarin kita sudah belajar tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Nah, tentunya Al-Quran ini juga berkaitan tentang materi kita, yaitu dakwah Rasulullah di Mekah, yaitu dimulai dengan turunnya ayat, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa ayatnya? Iqra. Nah, ini berkaitan ya dengan sumber hukum Islam. Oke. Sampai di sini, kalau ada yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, silakan ajukan tangan. Oke, silakan. Rizky. Saya Pak. Ya. Saya ingin tanya Pak, Ya. apa yang dimaksud dengan meneladani? Oke, apa yang dimaksud dengan meneladani? Kalau meneladani itu adalah berasal dari kata tauladan ya. Tentunya ada seseorang yang ditiru. Nah, jadi teladan itu adalah sifat Rasulullah ketika Rasulullah SAW diutus. Apa? Ada itu. Laqad kana Rasulullah fi uswatun hasanah. Sungguh di dalam jiwa atau diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Sorry, tauladan yang baik. Nah, jadi kita bagaimana mencontoh perilaku kita meneladani dakwah Rasulullah SAW. Baik beliau ketika beliau lahir sampai beliau dewasa hingga wafatnya sebagai pemimpin umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Oke. Kemudian bersikap tangguh dalam menegakkan kebenaran. Itu nanti sikap kalian, behavior. Kemudian kalian mampu nanti menganalisis substansi dakwah dan penyebab keberhasilan hingga dalam tempo 10 tahun Rasulullah berada di Mekah itu berhasil mengislamkan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian menyajikan keterkaitan antara substansi keberhasilan Nabi Muhammad di kota Mekah. Oke. Kemudian Bapak ingin bertanya, ya? Bapak kasih pertanyaan nih. Oke. Apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Oh, berhala, betul. Suka menyembah berhala. Terus apa lagi? Suka mengukur bayi perempuan hidup di hidup. Suka judi, main judi, kemudian minum khamar. Nah, ini silsilah Rasulullah SAW. Ini ya nasab beliau. Oke. Kemudian kita
daripada korban kita ya. Nah, ini periode Rasulullah, sunnah Rasulullah. Nah ini adalah periode. Nah ini ketika itu adanya pembersihan hati, kemudian wafatnya ibunda beliau ketika umur 6 tahun, wafatnya kakek beliau ketika umur 8 tahun, kemudian ikut berdagang sama paman beliau umur 12 tahun. Ini adalah peta silsilah perjalanan Rasulullah SAW. Umur sidin ya Pak? Iya, dari beliau lahir, terjadinya peristiwa-peristiwa. Nah ini ya, peta. Oke. Nah ini ya, nah ini. Nah, di mana Pak Arab itu? Jazirah Arab itu di mana? Jazirah Arab itu di mana? Ayo, siapa yang tahu? Nah, nanti kalian cari di peta ya. Ini sebagai metode kita, yaitu metodenya adalah PBL, Problem Based Learning. Kalian nanti mencari petanya di mana. Nanti kita diskusi. Kemudian langsung ini posisinya ya. Nah, ini kalian nanti bisa mendiskusikan. Masalahnya di mana posisi bangsa Arab itu? Bangsa Arab itu di mana? Masa beliau ya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi kata para habaib, minimal orang Islam itu harus hafal nasab 5 nasab di belakang kan? Makanya nggak perlu nanti jauh. Makanya minimal kita itu harus apa? Karena nanti ya akhirnya kita akan ditanya man Nabi Musa, siapa Nabi Nuh. Nah, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, berasal dari kabilah Quraisy. Nah, ini ya Rasulullah SAW itu dibedah dada beliau, bersihkan dari sifat sombong, kibir, ujub, hasad, dengki. Itu ketika beliau diasuh oleh Halimatus Sya'diyah, terjadi pembedahan. Nah, itu ya. Di sini 4 ya kakek beliau. Nah, jadi beliau itu kemudian jadi yatim, kemudian pada umur 28 tahun jadi beliau diangkat menjadi Nabi itu umur 40 tahun. Nah, ketika beliau bertahanus di gua Hira, itu turun ayat Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Nah, ini ya. Nah, jadi ini proses kelahiran. Nah, ini prosesnya daripada sirah singkat dari kehidupan legenda Nabi besar Muhammad SAW. Oke, kita percepat videonya. Siti Khadijah umur 49 tahun ketika Nabi 49 tahun Kemudian ini Arab ya. Ini letak Arab tadi ya. Nah, nanti kalian itu Mekah itu di sebelah timur itu ada Red Sea ya, atau Laut Merah, berbatas dengan Mesir. Kemudian di sebelah barat itu ada Teluk Persia, dan di sebelah selatan ada Jazirah Yaman atau Laut Arab. Sebelah utara itu adalah Damaskus, Irak. Nah, itu sebelah itu ya adalah Jazirah, letak Jazirah Arab. Supaya kalian nanti kalau insyaallah mudah-mudahan naik haji semua, amin. Kalian nanti mengetahui di mana itu letak Mekah. Nah, sebelah utaranya adalah kota Madinah. Itu ketika Nabi nanti hijrah ke kota Madinah. Ketika setelah terjadinya pemboikotan pimpinan dari kafir Quraisy yang luar biasa. Ini kita pendekatannya saintifik ya. Ini bangsa Arab itu terbagi 3, ada Bahidiah yaitu yang sudah punah seperti Ad dan Samud. Kemudian bangsa Qahtan atau berasal dari Yaman. Kemudian yang ketiga Musta'libah yaitu kaum Arab yang berasal dari kabilah Adnaniyah atau keturunan Nabiullah Ismail bin Ibrahim. Oke. Ini kemudian Rasulullah SAW itu strateginya ya. Sejarah ya. Jadi orang Yahudi itu suka menyembah berhala, bahkan yang besar yaitu Lata dan Uzza, Manan. Nah,
Kenapa jadi disebut jahiliyah tadi? Nah itu, ya. Jadi mereka suka berkelahi, berperang antar suku-suku. Nah, latar belakang masyarakatnya suka menyembah berhala. Kemudian suka meleret ke keburukan, menebar minuman keras. Nah itu yang suka berzina. Ya. Ya. Oke, kita sedikit. Oke. Kemudian Rasulullah SAW itu penyebaran Islamnya itu Rasulullah itu diangkat ketika turun ayat tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Itu Jibril membawa salah ya. Ayat Quran yang pertama itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu adalah anjuran untuk Rasulullah supaya berdakwah menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian beliau menceritakan kejadian ini kepada istri beliau Khadijah. Kemudian masuk Islam. Jadi kalangan perempuan yang pertama. Kemudian beliau dihadapkan kepada pamannya Siti Khadijah yaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Benar kata pendeta bin Naufal bahwasanya itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan rasul-rasul sebelumnya. Oke. Kemudian di sini nanti ini dakwah ya. Nah, jadi yang dari periode yang sembunyi-sembunyi ini masuk Islam lah. Yang pertama dari anak-anak Sayyidina Ali. Kemudian dari anak-anak beliau yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Fatimah bin Khattab. Itu adalah saudari kandung dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sa'id bin Al-Zaid Al-Badawi. Nah, ini disebut dengan as-sabiqun awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi Islam itu pertama memang asing dulu. Nah, kemudian Rasulullah diperintahkan ketika turun surah Al-Jizr ayat 994. Memerintahkan supaya Rasulullah itu menyeru secara terbuka kepada kaum kafir Quraisy. Nah, jadi dakwah yang pertama secara sir sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terang. Nah, jelas. Adapun kenapa dakwah Rasulullah SAW itu bisa berhasil? Jadi karena mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi SAW itu merupakan benar-benar wahyu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah berdakwah berdasarkan taqwa dan dadanan. Katakan lakum bi Rasulillah fi uswatun hasanah. Kemudian dia bersifat rasional atau masuk akal. Kemudian dalam syiarnya beliau tidak melakukan kekerasan. Oke. Kemudian ada pun orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW dari orang kafir itu, mereka khawatir mereka ada lagi disembah oleh masyarakat Mekah. Kemudian ajaran disampaikan Rasulullah itu bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala atau dan Uzza. Kemudian mereka takut akan kehilangan kekuasaan dan kewibawaan mereka. Kemudian yang berpura-pura menerima ajaran Nabi yaitu orang munafik, yaitu masuk Islam dari dalam. Mereka ingin merebut kekuasaan dari diri Nabi. Oke, kemudian keteladanan cara dakwah Rasulullah itu adalah keteladanan. Kemudian kesimpulan. Jadi dakwah di periode Mekah ini itu adalah yang pertama adalah ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah ayat-ayat yang turun Makkiyah itu isinya adalah seruan ya ayyuhan nas atau qul huwallahu ahad. Itu adalah golongan Makkiyah, itu ajaran tentang keesaan agama tauhid. Kemudian tentang kabar-kabar hari kiamat atau hari pembalasan. Kemudian tazkiyatun nafs atau kesucian jiwa. Kemudian persaudaraan dan persatuan dalam satu ikatan, yaitu ukhuwah Islamiyah. Itulah kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ditanya? Tidak. Jadi kita sama buka.
pembelajaran kita pada hari ini. Kalau tidak nanti kita bagi ya. Tadi kelompoknya diskusi, resumannya kemudian kita diskusikan. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.